Keselamatan ditemukan di sini. Inilah yang sebenarnya. Siapapun yang tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa. Siapapun yang berbuat dosa belum pernah melihatnya, juga tidak mengenalnya. Jadi kita punya seorang anak Allah yang sejati dan seseorang yang bukan anak Allah. Hal yang sama juga berlaku di sini. Lihat, siapa yang berbuat dosa adalah dari iblis. Sama seperti nomor 9 di sini. Siapapun yang lahir dari Allah artinya lahir kembali atau diselamatkan, tidak berbuat dosa. Karena benihnya tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Dalam hal inilah anak-anak Allah dan anak-anak iblis menjadi nyata. Siapapun yang tidak melakukan kebenaran bukan berasal dari Allah. Begitu juga dengan orang yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi, dengan penjelasan itu, itulah keselamatan. Dan kemudian yang kita miliki adalah sekumpulan gereja yang tidak sesuai dengan itu. Dan inilah orang-orang yang buta yang dipimpin oleh orang buta. Inilah orang-orang yang hanya membersihkan bagian luar cawan. Mereka tidak dibebaskan dari dosa. Bagian dalam diri mereka ada hati mereka, jiwa mereka masih kotor. Mereka masih berbuat dosa. Jadi mereka menggunakan perintah-perintah manusia dan ajaran-ajaran manusia untuk mencoba membuat diri mereka merasa seolah-olah telah mencapai sesuatu. Jadi mereka membersihkan bagian luar cawan, membuat diri mereka tampak seperti orang suci dari penampilan luar, baik itu dengan makanan, pakaian, kesehatan, atau kekurangannya, apapun itu. Mereka hanya pura-pura. Jadi seperti pria di layar itu, dia sedang merokok cerutu. Beberapa orang yang buta, dipimpin oleh orang buta juga, akan mengatakan bahwa pria itu adalah pendosa karena dia memakai tembakau. Nah, mereka berarti menyebut Yesus Kristus pembohong dan mereka telah mengutuk diri mereka sendiri. Tapi penghakiman yang mereka jatuhkan sekarang akan kembali kepada mereka. Dan begitulah cara kerjanya. Jika kamu berani menambah-nambahi Alkitab ini akan berbalik dan melukaimu. Baiklah. Mari kita lihat di sini, Titus pasal 1 ayat 14 dikatakan, jangan memperhatikan dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang menyimpang dari kebenaran. Bagi orang yang suci, segala sesuatu adalah suci, tetapi bagi mereka yang najis dan tidak percaya. Jadi ingat, tidak percaya berarti mereka tidak punya iman, tidak ada yang suci. Tetapi bahkan pikiran dan hati nurani mereka telah tercemar. Jadi dalam pikiran mereka, mereka meyakinkan diri sendiri bahwa hal-hal tertentu itu najis karena mereka tidak punya iman. Mereka tidak percaya. Biar ada bin hati nurani mereka telah tercemar. Jadi ada berbagai macam hal seperti ini. Orang-orang berpikir bahwa tembakau itu dosa, itu adalah hati nurani yang tercemar. Itu adalah orang yang tidak punya iman. Dan mereka meninggalkan kebenaran Yesus dan mengikuti ajaran manusia. Lalu mereka terjerat sendiri, terjebak dalam kekacauan itu. Dan kemudian mereka dinyatakan bersalah karena menuduh saudara-saudara seiman. Sama seperti iblis. Menuduh orang berbuat dosa padahal tidak berdosa. Dengan cara apapun, Anda menambahkannya ke dalam Alkitab ini, Anda akan membayar